Nun menanyakan mengenai nasihat-nasihat orang Jawa. Setiap kali anak-anak atau siapapun pamit pergi, kulonyun pamit, nanti orang tua akan mengatakan sing hati-hati. Kalimat sing hati-hati itu terkesan tidak titik, sing hati-hati, nah, tapi seperti mengambang. Sing hati-hati itu seperti titik-titik, itu sebetulnya ada kelanjutannya. Malam ini saya sampaikan kelanjutannya adalah sing hati-hati jalaran kesandung ing rata kebentus ing tawang dalane ora mung siji. Bener durung mesti bener, salah durung mesti kalah, becik bisa kuwalik. Jadi berhati-hatilah. Seperti disampaikan Sanun, sekarang ini isinya kudu kita tambah hati-hati. Jalaran kesandung ing rata kebentus ing tawang, itu di dalam bahasa Indonesia kesandung ing rata itu kesandung di tempat rata. Bagaimana mungkin kita kesandung di tempat rata? Wong tidak ada benjulan, tidak ada batu. Sikili dhewe sing marake nyandungi, berarti lakumu kuwi sing marake nyandungi uripmu. Kesandung ing rata, kebentus ing tawang. Itu bagaimana mungkin kita ketatap langit yang setinggi itu? Artinya adalah kebentus ing tawang adalah ketatap angen-angenmu dhewe, kegeden angen-angen, kepingin koyo Amerika, kepingin koyo Jepang, kepingin kayak gitu. Risikonya kita menjadi bangsa tadi saya menyampaikan, kita jadi bangsa yang inferior sekali. Dan yang makanya orang harus hati-hati. Hati-hati adalah bener durung mesti bener. Ini yang ingin saya sampaikan. Ini tekanannya masyarakat kita. Sing penting itu tuh bener le. Lah piye bener. Bener itu pas. Jadi kalau misalnya nyuguh tamu wedange panas banget itu kan bener, neng tidak pas. Kalau tamu nih selandang pulang bagaimana? Dia mau meminumnya. Itu salah satu contoh. Bener durung mesti bener, salah durung mesti kalah. Jadi wong bener durung karuan menang dalam pertempuran di dunia ini. Iso sing menang iku sing salah, becik iso kuwalik. Becik sesuatu yang baik itu bisa diputar balikkan, gak karu-karuan. Salah satu contoh becik bisa kuwalik. Hari ini saja banyak sekali anak-anak muda yang rambutnya dicat dadi pirang. Kuwi lak ya wis apik to nek awake dhewe diparingi Gusti Allah rambut ireng kuwi mau. Wis apik lho, kok isih diowahi gitu. Ya Allah. Tegese iki, nah itulah. Jadi kebaikan yang sebetulnya sudah sangat final. Kanggone wong bule rambutnya pirang, kita rambutnya ireng segala macam, itu iso diowahi. Nah, untuk itu saya ingin membacakan beberapa puisi yang kaitannya tadi sudah dimulai dari Tanun mengenai nilai-nilai yang sebetulnya sudah ada di kita. Sebuah pernyataan dulu waktu kita kecil
ajar poso pertama kali itu waktu kelas 1 SR, atau kalau saya zaman masih SR itu ajar poso beduk, terus kemudian ngasar, terus sampai kemudian sehari suntuk. Itu sing dawuhi siapa? Kiai? Rasanya tidak. Sing dawuhi ya bapak ibu kita. Ajar sholat le itu ternyata yang mengajari pertama kali itu adalah bapak ibu kita. Mosok dawuh dari bapak ibu kita, ajaran-ajaran dari bapak ibu kita itu kemudian kita lupakan. Banyak sekali. Saya malah ingin mengajak teman-teman Ma'iyah untuk mengumpulkan dawuh dari orang tua penjenengan masing-masing. Ada yang sangat unik. Kalau Anda bertanya sama Cak Nun dulu dawuhnya bapak ibunya Cak Nun mendidik Cak Nun itu bagaimana, itu banyak yang bisa dicontoh. Bukan hanya untuk cocok untuk anaknya, bisa juga berguna bagi orang lain. Sebuah puisi yang sangat sederhana. Kaitannya kalau puisi ya hanya seperti itu. Tapi apa yang tersampaikan di balik itu semua? Belajar menyimpan kenangan dalam almari. Dalam almari ibu masih kutemukan popok bayi, kain panjang ketika melahirkan aku. Bayi merah yang kini mungkin bisa lebih tua dari usia perempuan yang melahirkannya. Di antara tumpuan baju-baju masih terselip rapor sekolah tanpa angka merah. 3 lembar ijazah yang tertulis namaku dengan ejaan salah. Pada bagian dalam pintu lemari kayu jati ini masih tersisa bau kapur barus. Menjaga museum ibuku, perempuan yang setia menyimpan kenangan. Kepada siapa pertama kali aku berguru? Saya pada usia 71. Almarhum ibu wafat pada usia 74. Kalau saya diberi Allah umur lebih dari 74, apakah saya berani mengatakan aku lebih tua dari ibu? Itu puisinya. Belajar menyapu seperti ibu sebelum matahari terbit dan terbenam. Selesai subuh dan menjerangkan air di dapur, ibu pun menyapu halaman. Katanya, agar rezeki datang bertamu sejak pagi, sekaligus mengusir pergi sisa-sisa kegelapan malam, jadi batu sandungan yang tak kelihatan. Selesai asar dan memerintahkan anak-anak mandi, ibu kembali menyapu halaman, membersihkan sampah-sampah kehidupan, mengumpulkannya ke dalam lubang di sudut, berlanjut menyiram bunga dengan kasih sayang. Sebelum matahari terbit dan terbenam, menurut ibu,
sekujur tubuh harus dibersihkan seperti halaman, agar bulan dan matahari membersihkan cahaya di hati, menampakkan arah yang tepat di mana keringat bakal berbuah hari ini, kemana letih lelah disandarkan dengan pasti, serupa kalimat selesai mengantarkan isi, seperti beban berat yang diletakkan dan tak perlu ditimbang lagi. Masih adakah adik-adik anak-anakku perempuan yang suka menyapu halaman pagi dan sore hari? Sudah ditakon ngono menjaprek. Meskipun sekarang halaman-halaman Anda sudah diperkeras, tapi ingatlah dawuh dari ibu atau nenek-nenek kita dulu. Menyapulah sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Itu ada maknanya sendiri. Puisi ketiga, Sajadah Ibu. Masih tersisa wangi doa dan zikirmu, Ibu, pada sajadah tua yang kau wariskan padaku. Ada sunyi tahajud, kelintik bunyi tasbih, merajut detik demi detik ketika malam larut. Hati dan mulut mengajarkan syahadat salawat pada bayi dalam kandunganmu. Kali ini memang hanya selembar kenangan yang terselip pada kubah masjid dalam gambar. Tapi kamar, lantai dan tikar terus menguji, menagih janji ribuan amalan yang belum kupenuhi. Pada sajadahmu, Ibu, aku bersimpuh mengarungi usia 61, melafalkan kembali doa masa kanak-kanak yang tergelar, lepas belajar hingga meringkuk semalaman di sudut langgar. Malam itu ada bunyi cengkerik di halaman, dan seperti terngiang kembali engkau mengingatkan, anakku, cengkerik itu juga mengaji. Sajadahnya tanah basah penuh bekas telapak kaki. Jadi mengapa engkau memilih tidur serupa patung arca ketika kerut wajah mulai tampak pada kaca? Di atas sajadahmu, Ibu, kutulis buku demi buku menemani sujudku kepadamu. Yang terakhir, hampir semua puisi ini adalah saya temukan realitasnya. Saya tidak akan menulis puisi yang tidak ada wujudnya, karena saya merasa itu menipu. Saya tidak percaya pada imajinasi. Yang ketiga ini pun juga saya temukan pada tahun 2010. Sujud petani lereng Merapi. Hampir tengah hari, kembali ia menapakkan kaki di lereng Merapi. Daun pohon mengering, rumah tinggal puing. Di mana-mana isak tangis saat mereka tinggal bisa mengais
mencari masa lalu di bawah timbunan abu, mendedah cangkul sabit di telan batu. Namun, iya, laki-laki itu hanya sekejap menatap kampung halaman yang rata. Rumpun-rumpun bambu yang merunduk terkulai dan tampak merana. Lalu ia tengadah ke langit, menyimak matahari suram dan bergegas gagah menuju bangunan porak-poranda sisa masjid yang dulu megah di tengah desa. Dengan tangan dan jemari gemetar, ia menyibakkan abu tanpa menutup hidung, tanpa mempedulikan denyut jantung. Kemudian mencari daun pisang layu, menghamparkannya dengan mata sedikit berkaca-kaca tatkala bersila dan sejenak berdoa. Tepat matahari menggelincir, ia berdiri, nyaring melanturkan azan merasuki lembah tebing, menyapa desa tua, menggapai telinga sanak kadang dan tetangga. Tetapi hanya seorang anak bersarung kumal yang datang, ikut berdiri di belakang, mengucap Allahu Akbar sambil mengangkat tangan kemudian bersedekap, mengamini Al-Fatihah, khusyuk, bersimpuh hingga salam tanpa mengadu, menanggung derita cobaan. Ya Allah, perkenankan kami menanami kembali bumi Merapi, bermula dari masjid-Mu ini.